Rekanya dari mana? Jadi begini pemirsa, yang terjadi selama ini biar tidak menjadi fitnah berkepanjangan. Jadi pada saat saya lagi ngobrol sama Vicky Alman di sini. Nah, jadi posisinya begini. Ini masuk aja. Nah, posisinya saya ngobrol Vicky di sini. Nah, saya bersama Alman itu duduk di sini, lagi ngobrol di sini ya. Dulu. Tahan. Ini ada iklan ya punya kamu nih. Nah, geser aja mbak. Jadi, jangan ngalangin jalan. Jadi pada saat kejadian itu saya mengundang Alman datang ke sini karena memang setelah syuting, kita beberapa hari setelah syuting, saya banyak cerita keluh kesah tentang kehidupan saya. Dan kebetulan memang saya ingin membantu produser saya yang ditipu oleh Vicky Prasetyo. Kebetulan saya memang bilang sama Vicky Alman, ini produser saya yang ditipu Vicky Prasetyo, tolong bantu cek di Polda bagaimana kasusnya. Nah, kita ngobrol nih sampai malam. Itu pun awalnya tidak ada, bukan hanya berdua ya. Itu pun ada kakaknya, kakak angkatnya, istrinya dan bersama ponakannya. Setelah itu mereka pamit, ya mereka pamit semuanya termasuk Alman juga. Tiba-tiba saya dengar suara ada yang tidak wajar deh. Saya telepon lagi, Alman datang, saya bilang tolong nih kayaknya nih ada sesuatu yang aneh. Datanglah Alman, ngobrol lah kita seperti ini, ngobrol, tiba-tiba ada suara, apa ya, kok kayak ada pagar saya ini. Langsung saya tarik Alman, ayo kita ikuti seperti ini. Saya tarik Alman, nanti dulu cut dulu, kamera dulu ke sini, sini. Jangan nunduk. syuting. Ya, terima kasih semuanya. Bu, dari pertanyaan aku ya. Jadi begitu saya dari sini dengar suara aneh, tentu yang saya mau lihat adalah CCTV saya. Lalu saya tarik Alman begini, yuk kayaknya ada suara apa, saya bilang gitu kan. Masuklah saya ke sini, saya bawa dia ke sini. Nih, karena di kamar saya. Ikat dulu dong, ikat dulu Kak. Itu yang dalam. Dalam. Ayo kejebak. Saya setelah dari situ, begitu saya dengar suara ada yang aneh, ada orang kayak ada manjat-manjat dari pagar. Tiba-tiba saya mendengar suara aneh dan saya bilang, yuk kita lihat CCTV. Karena CCTV saya posisinya di sini, ya. Posisi di sini, saya lihat, kok ada orang loncat-loncat di pagar saya. Enggak lama saya pantau, saya lihat, saya pikir maling karena dia bawa motor. Dia mau keluar, saya cegah, saya bilang jangan. Kalau orang maling sudah berani masuk ke rumah orang, pasti dia bawa senjata, benar nggak? Lalu saya katakan jangan. Begitu nggak lama kemudian saya lihat lagi suara depan pintu saya udah didobrak. Saya dengar suaranya Vicky Prasetyo. Saya karena trauma sama Vicky Prasetyo, langsung saya kunci pintu begini. Masuk aja lagi. Ikat dulu. Kayak bikin snare. Iya, bagus aja. Kak. Enggak, iya, udah masuk aja. Benjol itu bisa dihilangin nggak ya? Nah, begitu saya lihat begini, ya, begitu saya didobrak, keep silent. Begitu didobrak pintu di depan, saya lihat, wah Vicky Prasetyo karena dengar suaranya. Saya tutup begini, saya kunci, ya, kuncinya saya pegang. Alman di sini posisinya. Saya tunggu sambil megang handphone, menelpon polisi dan juga kakaknya yang tadi sudah pamit itu untuk kembali ke sini lagi. Karena jam 2 dan jam 3 itu subuh, kan orang nggak ready mengangkat telepon, mungkin lagi tidur, mungkin apa ya gitu ya. Semua yang saya hubungin tidak bisa sambil saya nunggu, tapi Vicky Prasetyo sudah nendang ini. Nendang terus. Dia sambil bilang, kamera, sorot dia, nggak pantas dia menjadi anggota dewan, jangan pilih dia, caleg apa dia, arak-arak dia, botakin dia, telanjangi dia telah berbuat zina, ayo kamera, sambil mereka nendang ini. Saya sama Vicky Alman di dalam sambil begini, menahan. Akhirnya
Kenapa saya sampai copot kerudung? Karena di rumah saya pakai kaftan. Kaftan itu saya karena di rumah saya sendiri tentu saya pakai hijab yang cuma nyantol aja, ya. Nah, begitu saya memantau CCTV begini, ini kan copot-copot nih. Nah, copot-copot, jatuh-jatuh. Kan saya nggak mungkin lagi konsentrasi dengan kerudung saya karena anak saya di atas. Yang saya takutkan anak saya bagaimana keadaannya, dan saya melihat semua keadaan apa yang terjadi itu di CCTV. Maka dari itu kan di dalam sorotan itu kan saya berdiri di itu sini cuma diam aja. Saya menunggu sampai jebol di sini, ya. Vicky Alman posisinya di situ karena dia lagi menelpon juga keluarga dia datang. Dan baju yang dia pakai masih baju yang sama dengan dia pergi ke kantor polisi. Dan bohong, keluarganya bilang itu bohong kalau dia memakai celana pendek. Kan kelihatan dari gambar video itu ya. Nah, dia pergi pun, dia datang karena dia pakai jaket. Karena kejadian itu dia bawa jaket itu di itu dalam. Artinya begitu sudah kita mau ke kantor polisi, dia pakai lagi. Jadi tidak ada ganti baju, tapi jaket motor dia pakai lagi. Pergilah kita. Seperti itu pemirsa adegannya. Begitulah kejadiannya, kenapa dia ada di dalam. Jadi bukan keadaan di dalam terus, tapi masuknya itu loh. Kenapa masuknya? Ya ini yang pemirsa tidak tahu. Tolong Pak Produser, kembalikan OB saya. Jangan diedit, biar pemirsa juga tahu ya. Makasih Pak Produser. Mohon juga sama produsernya. Produser mohon, saya minta mohon jangan diedit. Ini reka ulang ini biarlah pemirsanya tahu semuanya dengan keadilan, karena inilah yang saya alami. Unsurnya ada unsur politik yang menjatuhkan saya, dendam mereka, dan sudah mengambil semua yang saya miliki. Ayo kita keluar keras, Pak.